Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia fakta kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Gara-gara pembalut bekas, wanita ini dihampiri sosok misterius mirip suster ngengsot. Cerita mistis di rumah sakit tak hanya terjadi di film horor di Indonesia. Sebut saja film Suster Ngengsot yang rilis pada tahun 2007 silam, di mana film itu mengisahkan tentang dua orang suster cantik yang mendiami asrama tua sebuah rumah sakit. Ternyata pengalaman horor juga terjadi di kehidupan nyata, seperti halnya yang dialami oleh seorang perawat bernama Ica di rumah sakit tua bekas peninggalan Belanda di Jawa Barat. Ica sendiri berasal dari Bandung Barat yang berprofesi sebagai perawat. Pengalaman horor yang ia alami setelah datang bulannya menjadi petaka, di mana bekas pembalut yang ia gunakan dibuang begitu saja. Namun setelah pembalut yang dipenuhi darah tiba-tiba dimakan oleh sosok misterius yang menyerupai seorang suster tempo dulu. Berikut kisahnya. Berawal dari ia diterima sebagai perawat di rumah sakit tua peninggalan Belanda di wilayah Jawa Barat. Ica bekerja di rumah sakit tersebut sebagai tenaga kontrak. 2 tahun pertama ia bekerja, semuanya berjalan normal saja. Nyaris tak ada yang aneh. Ia bekerja di ruang perawatan. Konstruksi bangunan rumah sakit tersebut masih bangunan tua, karena bangunan itu peninggalan Belanda. Namun, kejadian atau cerita horor pertama ia alami pertama kali dalam hidupnya berawal saat ia bekerja pada shift malam dari jam 9 malam hingga jam 7 pagi. Ia bekerja di ruang 12 yang bersampingan dengan ruangan 13, di mana ruangan 13 tersebut dikhususkan untuk pasien ODGJ. Diceritakan, malam itu berbeda dengan seperti malam biasanya. Walaupun saat itu tengah hujan, ditambah lagi malam itu adalah malam Jumat. Setelah menerima laporan dari petugas shift siang, ia bertugas seperti biasa. Tepat jam 10 malam, lalu ia mengecek seluruh pasien satu persatu di ruangan 12. Setelah menjalankan tugasnya, Ica tiba-tiba tertidur. Namun, belum lama, dia dikagetkan oleh temannya. Temannya melihat jika celananya dipenuhi darah. Ica terkejut dan sedikit malu, karena saat itu ia tengah datang bulan. Ia sudah mengira jika pembalutnya bocor, dan berniat mengganti pembalutnya dan celananya yang dipenuhi darah. Namun, air toilet di kamar 12 tengah bermasalah. Rekannya menyarankan untuk ke toilet kamar 13. Setelah tiba di sana, masalah sama juga terjadi. Lalu, petugas kamar 13 menyarankan untuk ke toilet dapur tempat memasak para pasien. Ia melihat jam tangannya yang menunjukkan pukul 1 dini hari. Sedangkan lokasi di toilet tersebut berada di ujung rumah sakit, dan dipastikan jalan ke lokasi begitu sepi. Ia juga makin malas karena harus melewati kamar pemulasaran jenazah. Ica merasa kebingungan karena ia tidak boleh meninggalkan ruangan terkecuali ada penjaga lain. Karena makin terdesak, akhirnya Ica memberanikan diri untuk berangkat ke toilet itu sendiri. Perasaan takut dan kesal menyelimuti pikirannya. Singkat cerita, Ica akhirnya sampai ke toilet tersebut. Sepanjang perjalanan, ia memastikan ia tak bertemu dengan siapapun, termasuk di toilet tersebut. Lampu toilet yang kadang mati kadang nyala, menambah situasi menjadi mencekam, membuatnya semakin merinding. Setelah menjalankan tujuannya, perasaan mistis ia mulai rasakan dan bulu kuduknya berdiri. Tak lama kemudian, ia mendengar suara geraman berat tepat di sebelah kanannya, dan seakan ada yang memanggil namanya.
Sementara telinga bagian kanan seakan ada yang meniup. Ica hanya bisa terdiam kebingungan sambil membaca ayat suci yang ia hafal. Selama beberapa detik, perasaan takutnya makin menjadi-jadi. Setelah pintu toilet, ada yang mengetuk beberapa kali. Sambil berdoa keras sampai suara ketukan itu hilang, lalu dia memberanikan diri untuk membuka pintu toilet. Sambil dihantui perasaan takut, Ica berharap tidak ada sosok gaib yang muncul di belakang pintu toilet. Ia langsung bergegas keluar dari toilet. Tanpa pikir panjang, ia membuang pembalut tanpa ia bersihkan dulu ke tempatnya. Ke tempat sampai di luar toilet sambil bergegas ke ruangan 12. Sialnya, baru saja melangkah, tepatnya di depan ruangan pemulasaran jenazah. Jam tangannya tertinggal di toilet. Ica bimbang apa yang harus dilakukan, karena jika diambil besok, khawatir jam tersebut hilang. Jika kembali ke toilet, ia takut diganggu oleh hal gaib, karena jam tangannya itu berharga baginya. Akhirnya, Ica nekat kembali ke toilet. Ia yakin jika tidak ada penampakan yang aneh, keberaniannya masih kuat. Ternyata ketakutannya jadi kenyataan. Saat berada di belokan toilet, ada sosok orang yang berada di tempat sampah di pinggir toilet dengan pakaian ala suster zaman dulu dengan rambut yang sepungguh. Ica terdiam dan keheranan, ditambah keberaniannya hilang. Ia sempat berpikir orang tersebut adalah siswa yang tengah magang, karena pakaiannya berbeda dengan yang ia pakai. Saat itu, Ica hendak melangkah. Ia terus memperhatikan sosok tersebut. Kemudian, sosok itu tiba-tiba membalikkan badannya secara perlahan. Ica melihat dengan jelas jika suster itu menampakkan mukanya yang pucat, matanya sayup, dan senyum datar tanpa ekspresi. Lalu, tangan suster itu memegang sesuatu yang penuh darah, termasuk mulutnya belepotan dengan darah. Suster itu sedang memakan sesuatu yang ada di tangannya, membuat Ica gemeteran dan lemas. Dari situ, ia berteriak dan membaca istighfar, dan berlari ke ruangannya, ke kamar 12. Karena ia yakin, sosok itu yang ia lihat adalah jin atau hantu, dan bukan manusia. Ica gemeteran, dan napasnya sesak. Setelah sampai ke ruangan, ia mulai menceritakan kepada rekannya. Rekannya sedikit berkata dengan nada bercanda. Ia mengatakan jika yang dimakan oleh sosok tersebut adalah pembalut yang belum sempat ia bersihkan tadi. Rekannya juga meyakini jika sosok itu bukan manusia. Setelah mendengarkan cerita Ica, rekannya meminta kepada Ica untuk menguatkan mental, sebab mereka bekerja di rumah sakit peninggalan penjajahan Belanda. Tak lama, ia tinggalkan oleh rekannya ke ruangan 13. Dan Ica sendiri di kamar 12. Tiba-tiba lagi, ia dikagetkan dengan suara keras. Semula, ia mengira itu suara yang berasal dari kamar 13, yakni suara ODGJ. Namun, ia kembali dibuat kaget, karena teriakan itu memanggil namanya. Semakin jelas dan secara terus-menerus. Ia terdiam penuh ketakutan, karena bingung apa yang harus dilakukan. Setelah temannya kembali sambil menghilangkan rasa takut, ia mencoba bertanya kepada rekannya, kemana petugas di ruangan ODGJ? Sampai pasien ODGJ teriak-teriak tengah malam. Namun rekannya keheranan dan mengatakan dari tadi tidak ada suara teriakan. Dari kejadian itu, Ica lemas hingga pagi hari tak bisa tidur. Pagi harinya ia kembali ke toilet tersebut untuk mengambil jam tangannya. Setelah itu, ia sakit selama 1 minggu, dan tak lama ia mengundurkan diri. Dan kini ia bertugas di salah satu puskesmas di Cimahi, setelah lolos mengikuti tes CPNS. Na'udzubillah.